Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan garis lurus yang ada di kelas 8. Kalau sebelumnya kita membahas tentang apa itu gradien, apa itu kemiringan garis, bagaimana mencari gradien dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan lebih menitik beratkan pada materi utamanya, yaitu tentang bagaimana mencari persamaan dari garis lurus itu. Oke. Sebelumnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Integrasi pembelajaran kita kali ini dia sesuai dengan surah Al-Anfal ayat 65. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, nah ada 4 rumus penting yang harus kita pahami. Setelah kalian pahami, kalian tahu bentuk rumusnya seperti apa. Setelah itu kita akan coba mengaplikasikannya dengan soal-soal yang ada. Misalkan nomor 1, persamaan garis bergradien M. Ingat yang kemarin kalau dia gradiennya itu melalui titik pusat 0,0 dan titik X, Y, maka gradien yang disimbolkan dengan M itu nilainya akan sama dengan Y per X. Ini rumus dasarnya. Oke, nah kalau untuk persamaan garis, bagaimana kalian membuat persamaan garis itu? Yang pertama, biasanya kita harus mencari dulu gradiennya apa. Kalau kita sudah tahu gradiennya apa, baru kita akan bisa membuat persamaan garis yang ada. Nah, kalau misalkan seperti ini, persamaan garis bergradien M. Jadi kita ketahui gradiennya M dan melalui titik X1, Y1, maka persamaannya menjadi Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ingat, kalau dia melalui satu buah titik, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, yang kedua, persamaan garis melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis yang lain. Sempat saya kasih tahu kalau dia sejajar, syaratnya itu M1 akan sama dengan M2, atau gradien pada garis yang pertama dia akan sama dengan gradien pada garis yang kedua karena garisnya sejajar. Atau kalau sejajar itu artinya kalau kita menarik garis itu secara bersamaan, dia tidak akan pernah saling berpotongan. Nah, kalau sudah seperti ini, dia melalui sebuah titik, berarti ya sama aja sih sebenarnya gitu ya. Berarti Y min Y1 sama dengan M Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau dia melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis lain. Nah, ini special case menurut saya. Kalian bisa mencari dulu tegak lurus itu seperti apa. Tapi sebelumnya kita harus tahu kalau syaratnya kalau dia tegak lurus dengan garis yang lain. Jadi kalau dia tegak lurus dengan garis lain, itu syaratnya M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita mencari M2 nya itu sama aja dengan negatif 1 per M1. Nah, ini kita pakai dalam persamaan garisnya. Berarti dia melalui sebuah titik, berarti ada titik X1, ada titik Y1. Sehingga persamaan garisnya berubah menjadi Y min Y1 sama dengan negatif 1 per M dikali X min X1. Nah, ini persamaan garisnya dan dia tegak lurus dengan garis yang lain. Hati-hati, perbedaannya di sini pada gradiennya. Nah, sementara kalau dia, bagaimana kalau dia melalui dua buah titik? Yang pertama, titik X1 Y1 dan titik X2 Y2. Nah, kalau misalkan kalian mencari misalkan diketahui dua buah titik, cara mencari gradiennya gimana? Nah, mencari gradien dengan dua buah titik itu sebenarnya dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini mencari gradiennya. Kalau persamaan garisnya mirip ya, cuma bedanya di sini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini
kita bisa menggunakan rumus yang ada. Berarti ada 4 buah rumus yang sebenarnya harus kalian pahami gak ya? Ya dipahami sih, harus dipahami, harus diingat gitu ya. Jadi menurut saya dengan kita mengingat sebuah rumus, terus kita mengaplikasikannya, dan itu akan lebih nyantol menurut saya gitu. Tapi saya nggak tahu dengan yang lain. Oke, next kita lanjut ke latihan soal. Misalkan untuk soal yang pertama, menentukan persamaan garis bergradien 3. Berarti M sama dengan 3 melalui titik, berarti X1 sama dengan negatif 2, Y1 sama dengan 1. Nah, kalau kalian punya yang diketahui seperti ini, biasakan untuk menulis seperti ini karena akan lebih memudahkan kalian. Dia mencari persamaan garisnya. Berarti persamaan garis yang melalui satu buah titik, ya udah. Berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Tinggal dimasukkan angkanya. Y min Y1-nya 1, M-nya 3, X dikurang X1-nya negatif 2. Nah, ini akan lebih memudahkan kita ya. Kalau misalkan kita menulis diketahui seperti ini. Negatif ketemu negatif berubah jadi positif 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan perkalian pelangi. Berarti Y min 1, 3X ditambah 6. Nah, untuk menyederhanakan persamaannya, itu sebenarnya tergantung pilihan jawabannya. Ada yang menaruh 3X, X-nya duluan baru Y-nya. Ada juga persamaan yang menuliskan Y-nya di depan, X-nya belakang gitu, atau Y sama dengan bla 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 X plus berapa gitu ya. Tergantung pilihan ganda yang disediakan. Jadi memang harus pintar-pintar kalian melakukan persamaan fungsi persamaan fungsi seperti ini. Misalkan saya maunya semua dijadikan 1, itu sama dengan 0. Berarti kalau memang seperti itu, 3X karena dia positif, kita pindah yang positif aja. Yang paling sering itu 3X-nya di depan sih ya. Berarti 3X, Y-nya kita pindah ke sebelah sini, min Y plus 6 plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti sorry. Ini kita ubah begini aja deh. Sama dengan berapa gitu. 3X min Y. Sebentar, saya hapus saja. Kalau sudah seperti ini 3X, 6 aja kita pindah. Berarti min 1 min 6 sama dengan 3X min Y. Min 7 sama dengan 3X min Y. Nah, ini bisa dianggap selesai. Atau mau dijadikan satu sisi semuanya juga boleh. Kalau mau dijadikan satu sisi berarti 0 sama dengan 3X min Y plus 7. Ya, tergantung, ini betul, ini juga betul. Tergantung pilihan ganda yang disediakan. Oke, next, gimana kalau kita ingin mencari persamaan garis yang melalui titik? Kita tulis dulu, karena dia melalui titik berarti X1 sama dengan negatif 3, Y sama dengan 5. Nah, kalau mencari gradien dengan garis yang sejajar seperti ini, kalian cari dulu gradiennya apa. Gradiennya, ingat, gradien itu angka yang ada di depan huruf X. Syaratnya Y-nya harus koefisien Y harus 1 gitu ya. Nah, karena koefisien Y harus 1, ini sudah 1, kita tinggal mencari gradiennya. Gradiennya berapa? Gradiennya angka atau koefisien dari variabel X. Berarti ini gradiennya. M sama dengan 4. Syaratnya dia sejajar. Kita sudah tahu kalau syarat sejajar biasanya saya suka menulisnya seperti ini. Garis 2 itu syarat gradiennya M1 akan sama dengan M2. Artinya tidak ada perubahan pada rumus gradiennya. Ya sudah, rumusnya sama dengan yang ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min X1 ya, min 5 sama dengan 4 dikali X plus 3. Y min 5 sama dengan 4X plus 12.
boleh kembalikan dalam bentuk ini juga boleh, atau kita pakai bentuk yang seperti ini. Seperti yang ini biasanya yang paling sering digunakan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil Y yang di depan aja. Y 4X kita pindah ruas, negatif 4X min 5 min 12 sama dengan 0. Y min 4X minus 17 sama dengan 0. Oke, ini udah benar. Atau mau dipindah, berarti kalau dipindah 4X yang positif, Y-nya yang kita pindah ruas ya. Tergantung pilihan ganda yang disediakan. Oke, next gimana kalau ada bentuk soal seperti ini? Kalau bentuk soalnya seperti ini, tentukan persamaan garis melalui titik 1,3. Berarti X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 3. Nah, dia tegak lurus dengan garis yang ini. Pertama, kalau ada persamaan garisnya, kita harus cek dulu koefisien dari Y harus 1. Ini benar ya, karena sudah 1, kita tinggal ambil gradiennya. Gradiennya selalu yang ini. Berarti M sama dengan negatif 1/2. Nah, kalau dia tegak lurus itu, dia bilang ya dia tegak lurus ya. Nah, syaratnya tegak lurus itu, ini tegak lurus, itu gradiennya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kalian bisa menggunakan rumus jadinya. Nah, kalau rumus jadinya tadi udah tahu ya. Berarti Y min Y1 sama dengan negatif 1/M dikali X min X1. Ya udah, tinggal masukin aja angka-angkanya. Y dikurang 3 sama dengan negatif ketemu negatif positif ya. Berarti negatifnya saya hilangkan. 1/1/2 dikali X dikurang X1-nya 1. Nah, setengah ini kalian ubah menjadi pecahan yang biasa. Nah, kalau begitu, kalau dia pecahan di bawah, artinya penyebutnya kita pindah ke atas. Y min 3 sama dengan 2X min 1. Y min 3 sama dengan 2X min 2. Y, saya ambil Y yang positif aja. Y min 2X minus 3 positif 2 sama dengan 0. Berarti Y minus 2X min 1 sama dengan 0. Oke, gampang ya. Semuanya tuh akan terasa gampang kalau kita sering latihan sih menurut saya. Dan saya pun bisa seperti ini, maksudnya saya bisa paham ini bagaimana cara mengerjakannya karena sering mengerjakan latihan soal. Jadi semakin sering kita berlatih, itu akan mengasah keterampilan kita dalam menganalisis soal yang ada. Yang soal yang keempat ini. Soal yang keempat, menentukan persamaan garis melalui 2 buah titik. Oke, kita tulis aja deh ya. X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 1, Y2 sama dengan 10. Kalau kita ingin mencari persamaan garisnya kalau dia melalui 2 buah titik, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tinggal dimasukkan angkanya. Y min 2 per Y2 dikurang Y1 8, X dikurang 3 per X2 nya negatif 1 dikurangi 3 negatif 4. Kalau sudah seperti ini, kalikan silang aja. Min 4 dikali Y min 2 sama dengan 8 dikali X min 3. Boleh kita kalikan satu-satu seperti perkalian pelangi juga boleh, atau ini mau saya sederhanakan dulu juga boleh. Karena 4 dan 8 ini kelipatan dari 4, ini saya sederhanakan, kita bagi dengan 4, berarti kiri dan kanan saya bagi dengan 4. Ini 1, di sini sisa 2. Sisanya berarti negatif Y plus 2 sama dengan 2X minus 6. Gak enak ya kalau Y-nya yang negatif, berarti kita pindah yang positif aja. 0 sama dengan 2X plus Y min 8. Oke,
semakin lagi-lagi ya, semakin sering latihan kita akan bisa menganalisa soalnya. Oh, ini soal mau dikerjakan seperti apa sih gitu ya. Oke, jangan putus asa kalau memang tidak bisa. Banyak sekali latihan-latihan soal yang ada. Kalau saya itu, kalau misalkan saya tidak bisa mengerjakan satu soal, biasanya satu soal itu saya kerjakan 2-3 kali sampai saya hafal sendiri bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, kita akan bicara tentang titik potong 2 garis. Jadi titik potong 2 garis ini misalkan pada satu buah koordinat kartesius seperti ini ada 2 buah garis yang berpotongan. Nah, titik potong itu yang mana? Titik potong itu titik pertemuannya mereka, itu namanya titik potong. Nah, kalau misalkan seperti ini, tentukan titik potong dari garis Y sama dengan 4x min 1 dan Y sama dengan x plus 8. Yang perlu kalian perhatikan, yang pertama variabelnya kiri dan kanan sama-sama dengan Y. Nah, kalau mencari titik potongnya tinggal Y1 sama dengan Y2. Tinggal masukkan angkanya. 4x min 1 sama dengan x plus 8. Angka dengan angka, yang ada variabel dengan yang ada variabel. Berarti 4x min x sama dengan 8 plus 1. 3x sama dengan 9. Berarti x sama dengan 3. Kita sudah dapat x sama dengan 3. Kita tinggal mencari y-nya. Y-nya dapat dari mana? Boleh dipilih pakai 4x min 1 atau x plus 8. Saya pakai nggak ada angka sama sekali ya. Yang nggak ada koefisiennya sama sekali. Saya pakai yang y sama dengan x plus 8. Berarti y ganti x-nya, ini untuk x sama dengan 3. Ganti x di sini dengan angka 3. Berarti 3 tambah 8, y sama dengan 11. Selesai ya. Oke. Sampai di sini. Terima kasih banyak karena sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan mudah putus asa. Tidak ada yang susah selama kita berpikir bahwa semua itu mudah, jadi akan terasa mudah bagi kita selama belajar. Kita akhiri dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.